Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, terima kasih. Ya baik, kita ketemu lagi di kuliah PTP. Ya maaf sebelumnya kita libur-libur tapi tetap kuliah karena sekarang memang jadwal kalender akademiknya sangat ketat. Jadi selama semuanya tidak keberatan, bisa saja di hari libur kita tetap mengadakan kuliah meskipun kuliahnya secara online. Ya baik, hari ini di kuliah PTP ini sudah masuk ke bab baru, yaitu tentang jenis-jenis distribusi yang khas, ya, yang spesial. Kenapa spesial? Karena distribusi yang akan dibahas di bab ini merupakan distribusi yang memang banyak dikenal di ilmu-ilmu, ya baik sains atau sosial. Jadi hampir semua ilmu itu banyak menggunakan distribusi-distribusi yang akan kita bahas di bab ini. Dua jenis distribusi yang akan dibahas, yang pertama distribusi diskrit, ya, kemudian distribusi kontinu. Nah, untuk distribusi diskrit ini ada ada dua pertemuan yang sudah saya siapkan. Yang pertama hari ini membahas tentang distribusi binomial dan keluarganya. Keluarganya di sini ini termasuk distribusi Bernoulli, ya, binomialnya sendiri, kemudian binomial negatif, geometrik, multinomial, dan hipergeometrik. Nah, distribusi diskrit yang kedua yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya ini namanya distribusi Poisson. Nah, setelah itu nanti kita bahas jenis distribusi kontinu. Distribusi kontinu itu termasuk distribusi gamma dan keluarganya. Nah, keluarganya itu adalah distribusi eksponensial, ya, kemudian distribusi gammanya sendiri, kemudian distribusi I-square. Itu yang termasuk keluarga distribusi gamma. Nah, setelah itu nanti kita bahas tentang distribusi normal. Ya, saya yakin semua sudah tahu distribusi normal. Setelah distribusi normal nanti kita bahas distribusi T dan F. Ya, jadi itu jenis-jenis distribusi yang akan dibahas di bab tentang distribusi-distribusi yang spesial ini. Ya, mudah-mudahan jenis-jenis distribusi ini bisa diselesaikan dalam waktu 4-5 pertemuan. Ya, ya baik, kita langsung saja ke jenis distribusi yang pertama, yaitu tentang distribusi binomial dan keluarganya. Untuk presensi jangan lupa Anda bisa presensi sendiri, dan untuk materi ada di sini. Ya. Ya baik, kita mulai saja. Ya, nah sebelum kita bahas apa yang dinamakan distribusi binomial, Anda perlu tahu dulu tentang distribusi Bernoulli. Nah, distribusi Bernoulli ini muncul dari percobaan acak yang disebut percobaan Bernoulli. Nah, percobaan Bernoulli ini merupakan percobaan acak yang hanya punya dua kemungkinan. Biasanya yang pertama dikategorikan sukses, yang kedua gagal. Karena hanya ada dua kemungkinan, maka yang ada di ruang sampelnya ya, hanya dua kemungkinan ini, ya, sukses atau gagal. Nah, seperti biasa kalau kita ingin mengkaji suatu percobaan acak dan peluangnya itu secara matematis, kita harus mengubah si ruang sampel yang kita punya ini menjadi bilangan real. Ya, nah ini karena hanya ada dua kemungkinan, maka sukses ini nanti dipetakan ke angka 1, kemudian gagal dipetakan ke angka 0. Ya, sehingga
variabel acak yang diperoleh dengan memetakan setiap elemen di ruang sampel ini ke bilangan 0 atau 1, ini disebut variabel acak Bernoulli. Nah, dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak variabel acak yang termasuk variabel acak Bernoulli. Mungkin salah satu contoh jenis misalnya ya, kemudian misalnya lulus atau tidak lulus ya dari suatu mata kuliah misalnya, atau ya banyak lah ya yang hanya 2 kemungkinan, hidup dan mati misalnya ya, terkena COVID atau tidak ya misalnya. Nah, itu juga termasuk percobaan variabel acak Bernoulli. Nah, karena di sini ada 2 kemungkinan. Nah, seperti biasa ya, kalau ada 2 kemungkinan, itu bukan berarti bahwa peluang masing-masing dari kemungkinan itu sama ya. Bukan berarti seperti itu. Jadi bisa saja meskipun di ruang sampel ini ada 2 kemungkinan, ada kemungkinan ya beda gitu ya peluangnya. Nah, di sini andaikan saja si peluang kita notasikan dengan huruf P kecil, tentu saja P kecil ini menyatakan peluang X sama dengan 1, jadi nilainya terletak antara 0 dan 1 ya. Kalau satunya 0 ya berarti pasti gagal ya. Kalau P-nya 0 berarti kan tidak pernah sukses ya. Terus kalau misalkan P-nya 1 berarti kan selalu sukses terus ya. Nah, biasanya ini antara 0 dan 1 gitu. Nah, kemudian ya ini kita definisikan peluang sukses ini sebagai P kecil. Nah, maka peluang gagalnya berarti 1 kurang P ya. Ini dari sifat peluang ya. Jadi peluang komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang si peristiwanya ini ya. Nah, karena X. Nah, ini karena tadi hanya 2 kemungkinan 0 atau 1, maka X-nya sama dengan 0, maka PMF-nya adalah seperti ini. Nah, Anda boleh cek ya, coba saja kalau misalkan X-nya 0, ya peluang X sama dengan 0, berarti kan ini P pangkat 0, P pangkat 0, 1 ya. Nah, kemudian 1 kurang P pangkat 1 kurang 0, berarti ini 1 ya. Nah, sehingga peluang X sama dengan 0 itu adalah 1 kurang P. Ya, sebaliknya kalau X-nya 1, maka peluang X sama dengan 1 itu adalah ini P pangkat 1 P ya. 1 kurang P pangkat 0, 1. Jadi peluang X sama dengan 1 nilainya adalah P. Ya. Nah, bagaimana untuk bilangan real lainnya? Nah, untuk bilangan real lainnya selain 0 atau 1, kita definisikan nilainya adalah 0. Ya. Nah, jadi artinya ketika kita bicara peluang dari suatu variabel acak ya, kalau misalkan ada yang menanyakan peluang X sama dengan 1 ya, berarti P kecil ya. Kalau ada yang menanyakan peluang X sama dengan 2, ya boleh-boleh aja mereka menanyakan seperti itu. Nah, tinggal kita lihat pendefinisiannya peluang X sama dengan 2, berarti kan termasuk kategori yang ini ya. Nah, nilainya adalah 0. Nah, kemudian salah dua ya, dan ini karakteristik dari suatu distribusi ya, kadang-kadang
direpresentasikan dalam min dan variansinya. Nah, min dan variansi dari distribusi Bernoulli ini adalah mu ya sama dengan P, kemudian variansinya adalah P kali 1 min P. Untuk menunjukkan ini tinggal Anda hitung saja ekspektasi X-nya, ya ekspektasi X untuk kasus diskrit, karena di sini hanya ada dua kemungkinan, 0, 1, 1, berarti ekspektasi X ini sama saja dengan 0 kali peluang X sama dengan 0 ditambah 1 kali peluang X sama dengan 1. Ya, yang ini 0, yang ini P kecil, berarti ini adalah P kecil. Nah, kemudian untuk variasi X, kita hitung dulu ekspektasi X kuadrat, ya berarti 0 kuadrat kali peluang X sama dengan 0 ditambah 1 kuadrat kali peluang X sama dengan 1. Ya, yang ini 0, yang ini berarti P kecil, ya, sehingga variansi X ini adalah P kurang P kuadrat atau P kali 1 min P. Nah, itu yang dinamakan distribusi Bernoulli. Ya, jadi apa namanya itu, variabel acaknya sekali lagi hanya punya dua kemungkinan, ya kemudian PMF-nya seperti ini, kemudian min-nya adalah P, variansinya adalah P kali 1 min P. Dihafalkan ya, ini min variansinya sama bentuk PMF-nya. Nah, berikutnya kita masuk ke distribusi binomial. Ya, nah sekarang kalau misalkan percobaan Bernoulli ini kita ulang-ulang, ya percobaan Bernoulli misalkan diulang-ulang sebanyak n kali. Nah, kemudian selanjutnya kita perhatikan dari n pengulangan tersebut ada berapa banyak terjadinya sukses, ya. Nah, maka variabel acak yang menyatakan banyaknya sukses dari n percobaan Bernoulli, ya, ini banyaknya sukses dari n percobaan Bernoulli yang independen, ya. Nah, ini dinamakan variabel acak binomial. Gitu. Nah, jadi kan untuk masing-masing X yang ada di sini itu hanya punya dua kemungkinan, ya 1 atau 0, yang ini juga hanya dua kemungkinan, 1 atau 0, ini juga sama, ya. Nah, kalau ini dijumlahkan kan jadinya sama saja dengan banyaknya sukses, ya, itu. Nah, pengulangannya ini harus dipastikan independen, gitu. Nah, salah satu contoh variabel acak binomial, misalnya Anda melantunkan koin berkali-kali, ya. Andaikan saja yang menjadi kategori suksesnya bagian muka misalnya, nah maka si X di sini itu menyatakan banyaknya bagian muka yang muncul dari 100 pengulangan misalnya, nah berarti N-nya 100 gitu. Nah, atau contoh lain misalnya percobaan Bernoulli-nya itu adalah menyatakan misalnya ada suatu pernyataan gitu ya, terus Anda diminta untuk memberikan pendapat setuju atau tidak setuju misalnya. Nah, andaikan dari satu kelas misalnya ada 70 orang gitu ya, nah berarti N-nya 70, nah maka X di sini itu berarti menyatakan banyaknya mahasiswa yang setuju dengan pernyataan tersebut misalnya. Ya, itu contoh distribusi binomial. Nah, kedua contoh tadi misalnya pada saat melantunkan koin, antara lantunan, ya kalau koin kan ya bisa dipastikan independen gitu ya. Nah, kemudian yang tadi yang diminta misalnya mahasiswa diminta memberikan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan untuk menjamin independennya bagaimana gitu. Nah, untuk menjamin independennya itu tidak boleh misalnya antara mahasiswa itu saling memberitahu hasilnya gitu ya, atau jadi betul-betul pada saat dimintai pendapat itu pendapat sendiri gitu, tidak dipengaruhi oleh teman-temannya.
Nah, distribusi dari variabel acak binomial yang tadi menyatakan banyaknya sukses dari N percobaan Bernoulli, ini disebut distribusi binomial. Parameternya dia ada dua, N dan P. N-nya menyatakan banyaknya pengulangan percobaan Bernoulli, kemudian P-nya menyatakan peluang suksesnya. Ya. Nah, PMF dari distribusi binomial N dengan parameter N dan P, dinotasikan dengan ini ya, B, N, P. PMF-nya ini bisa dinyatakan seperti ini. Nah, sebagai ilustrasi ya, misalnya pada saat Anda melantunkan koin gitu. Pada saat Anda melantunkan koin, katakanlah misalnya 10 kali ya, jadi kan 10 kali. Nah, salah satu kemungkinan yang muncul ya, salah satu kemungkinan yang muncul misalnya katakanlah gambar muncul. Ya, misalnya andaikan ini salah satu kemungkinan saja ya, salah satu kemungkinan yang muncul misalnya seperti ini. N-nya tadi 10 ya, kemudian suksesnya misalnya katakanlah A misalnya. Nah, ini apa namanya tuh peluang munculnya angka ini belum tentu setengah ya. Kalau koinnya tidak seimbang ya belum pasti setengah. Nah, kemudian apa namanya tuh tadi saya katakan bahwa ini adalah salah satu kemungkinan saja dari hasil percobaan tadi gitu ya. Nah, kemungkinan yang lainnya itu ya bisa misalnya A yang di sininya 2, kemudian G terus sisanya A-nya 6 misalnya ya. Nah, sekarang kalau secara umum misalnya, jadi misalnya ini dilakukan sebanyak N kali, saya hapus dulu. Ya, misalnya. Nah, sekarang yang Anda perhatikan misalnya banyaknya A itu adalah sebanyak X ya. Nah, banyaknya A sebanyak X misalnya. Nah, peluang X sama dengan X kecil ya. Nah, berarti kan dulu pada saat Anda belajar pas awal dulu pernah ya ada contoh yang ininya seperti ini, percobaan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan peluang peluang X sama dengan X. Nah, berarti kan di sini A-nya terjadi sebanyak X kali, masing-masing A terjadi itu dengan peluang P. Ya, makanya di sini muncul P pangkat X. Nah, kemudian yang peluang terjadinya G ini adalah 1 kurang P. Ya, kalau N-nya 10 berarti terjadinya G itu ada sebanyak 10 kurang X. Ya, nah, jadi munculnya P pangkat X kali 1 kurang P pangkat N min X, itu tadi dari itu ya. Nah, sekarang susunan angka dan gambar ini, ya, ini ada berapa ya. Nah, banyaknya susunan A sebanyak X dan G sebanyak N min X, itu ada sebanyak kombinasi N diambil X. Ya. Nah, jadi semua kemungkinan diperhitungkan gitu ya. Nah, jadi makanya di sini muncul PMF dari distribusi binomial itu adalah
kombinasi N diambil X ya, dikalikan P pangkat X kali 1 kurang P pangkat N min X. Nah, PMF ini berlaku untuk X yang mana saja. Nah, ini berlaku untuk X mulai dari 0, 1, sampai N. Nah, kapan terjadinya X sama dengan 0? Nah, X sama dengan 0 ini terjadi kalau A-nya hanya ada 1, ya, kemudian G-nya, sisanya G, gitu. Ya. Nah, paling tinggi nilai X yang mungkin itu adalah sebanyak N. Ya. X sama dengan N terjadi apabila semua hasil lantunan tadi itu gambar, yaitu angka semua. Ya. Nah, melantunkan satu koin berkali-kali, ya, untuk kasus lantunan koin itu sebetulnya sama saja dengan melantunkan 10 koin secara bersamaan. Ya, itu sama-sama itu banyaknya angka itu sama bisa dinyatakan dalam bentuk distribusi binomial N, P. Nah, dari PMF ini kita bisa menurunkan MGF-nya itu adalah 1 kurang P ditambah PE pangkat T dipangkatkan N. Ya. Nah, kemudian dari MGF ini kita bisa mendapatkan min-nya. Ya. Nah, diperoleh dengan menentukan turunan pertamanya di titik 0. Ya, turunannya, hasilnya itu adalah min-nya adalah N kali P, kemudian variansinya ini bisa diperoleh dari rumus ekspektasi X kuadrat dikurangi mu dikuadratkan, ya. Ekspektasi X kuadratnya bisa diperoleh dari MGF-nya, yaitu turunan kedua dari M di titik 0. Ya, hasilnya adalah N kali P kali 1 min P. Ya, pembuktian MGF min variansi dari distribusi binomial Anda bisa lihat di bukunya Hogg-Craig, ya. Di bukunya Hogg yang saya berikan, ini saya cuplik di sini. Pembuktiannya yang pertama ini menunjukkan MGF-nya, ya. MGF definisinya adalah ekspektasi dari E pangkat TX, ya, karena diskrit dari ini sama saja dengan menjumlahkan F pangkat TX kalikan PMF dari distribusi binomial dijumlahkan sepanjang X, ya, artinya mulai dari X sama dengan 0 sampai N, ya, sesuai range untuk X ini. Nah, kemudian tinggal dihitung saja. Nah, dari sini ke sini, ya. Nah, ini menggunakan teorema ekspansi binomial, ya, yang ini, ya. Ini teorema ekspansi binomial yang menyatakan bahwa A plus B pangkat N, ya, itu sama saja dengan menjumlahkan kombinasi dari N diambil K, ya, A pangkat K kali B pangkat N min K. K-nya mulai dari 0 sampai N. Nah, di sini K-nya adalah X, ya, kemudian A-nya adalah PE pangkat T, kemudian B-nya adalah 1 kurang P, ya, sehingga MGF dari distribusi binomial bisa kita tuliskan sebagai 1 kurang P ditambah PE pangkat T dipangkatkan N. Ya. Dihafalkan, ya, MGF-nya, kemudian min-nya itu bisa diperoleh dari turunan M ketika T-nya 0. Ya, turunan pertamanya adalah ini, kemudian ini turunan keduanya, ini kalau kita substitusikan T-nya 0, ya, berarti yang ini 0, ya, ini tinggal P, ya, maka hasilnya adalah N kali P, ya. Nah, dengan cara yang sama Anda juga bisa menentukan ekspektasi X kuadrat dari sini, ya, tinggal Anda ganti ketika T-nya 0, ya. Nah, kemudian nanti gunakan untuk menghitung variansi. Anda bisa cek nanti hasilnya adalah N kali P kali 1 min P. Nah, apa keuntungannya kalau kita tahu
hafal MGF dari distribusi binomial. Nah, kadang-kadang ketika Anda menghadapi soal, itu bisa saja Anda tidak diberitahu distribusinya apa, gitu ya. Bisa saja yang diketahui itu adalah hanya MGF-nya saja. Ya. Nah, contohnya misalnya ini, andaikan Anda diberikan MGF yang bentuknya seperti ini, setengah tambah setengah E pangkat T dipangkatkan 20. Ya, nah kalau Anda hafal atau ya ingat ya, MGF dari distribusi binomial, nah maka MGF ini menyatakan distribusi binomial dengan N-nya 20, ya, kemudian P-nya adalah setengah. Gitu. Nah, sehingga ketika misalnya ditanyakan peluang X sama dengan 2, ya karena udah tahu ini binomial dengan N20 P setengah, nah maka tinggal Anda masukkan saja ke PMF distribusi binomial 20, setengah, ya, yaitu kombinasi 20 diambil 2, ya 2 sesuai dengan yang nilai X kecilnya, kemudian dikalikan P pangkat X, ya, ini P-nya setengah, ya, berarti setengah pangkat 2 dikalikan 1 kurang P pangkat N min X, ya, karena P-nya setengah berarti 1 kurang P setengah, N kurang 2 berarti 18, ya. Nah, terus tinggal dihitung saja. Nah, terus kalau misalkan ditanyakan ekspektasi X-nya berapa, variansi X-nya berapa. Nah, karena Anda sudah tahu bahwa ini adalah MGF dari distribusi binomial 20, setengah, nah maka ketika ditanya ekspektasi X, ya kalau Anda hafal rumus min dan variansinya, maka menghitung ekspektasi X-nya dan variansi X itu Anda tidak perlu lagi menggunakan definisi ekspektasi X dan variansi X, karena sudah tahu, ya, karena sudah hafal bahwa min dari distribusi binomial itu adalah N kali P, ya, di sini 20 kali setengah sama dengan 10, kemudian variansinya itu adalah N kali P kali 1 min P, ya, nilainya adalah 5. Nah, kemudian misalnya ketika ditanya peluang yang bentuknya seperti ini, misalnya Anda juga tidak akan kesulitan, ya, karena sudah tahu distribusi dari variabel acaknya. Misalnya ditanya peluang X yang terletak antara 0 sampai 2, ya, karena X tadi menyatakan banyaknya sukses, ya, banyaknya sukses, nilainya itu kan kemungkinannya itu 0, 1, sampai N, ya. Nah, jadi kalau diberikan rentang dari variabel acak seperti ini, berarti yang ada nilai peluangnya itu ketika X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, 2-nya tidak ikut, ya, nah maka nilai yang mungkin yang ada di selang ini itu adalah ketika X-nya sama dengan 1. Ya. Nah, tinggal dihitung saja peluangnya, gitu. Nah, menghitung peluang misalnya yang seperti ini, ya, peluang X sama dengan 1. Nah, secara manual Anda bisa mengganti di sini angka 2-nya dengan angka 1, ya. Di sini ganti 1, di sini 1, ini 1. Itu kemudian ini setengah pangkat 1, ini setengah pangkat 19. Nah, selain menghitung peluang tersebut secara manual, Anda juga bisa menggunakan aplikasi statistik, ya, atau software statistik untuk menghitung peluang dari distribusi binomial, ya. Misalnya saja kalau Anda punya program R, ya, atau R Studio untuk menghitung misalnya peluang X sama dengan 2. Nah, di sini Anda cukup menuliskan D binom, ya, 2, 20 setengah. 2 ini berarti menyatakan X kecilnya, 20 menyatakan N-nya, setengah ini menyatakan P kecilnya. Gitu.
Nah, D binom, D di sini menyatakan density. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang ingin Anda hitung itu adalah peluang kumulatifnya, ya, atau CDF-nya. Misalnya peluang X yang lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, berarti ini kan peluang kumulatif mulai dari peluang X sama dengan 0, ya, kemudian ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2. Nah, untuk menghitung peluang kumulatif ini, Anda bisa menggunakan perintah P binom 2, 20,5. Gitu. Nah, perintah DR, ya, yang D binom ini, nah ini bisa kita gunakan untuk mengilustrasikan bentuk distribusi binomial, ya, khususnya di sini untuk binomial ketika N-nya 20, ini P-nya harusnya 0,25, ya. P-nya 0,25. Nah, bentuknya itu adalah seperti ini. Jadi, kalau kita perhatikan di sini bentuknya ini akan mengumpul di sekitar rata-ratanya. Ya, kalau N-nya 20, P-nya 0,25, berarti kan rata-rata atau min-nya adalah 20 kali 0,25, berarti berapa? 5, ya. Nah, akan mengumpul di sini. Nah, jadi distribusi binomial, sekali lagi, dia akan frekuensi tertingginya itu akan terjadi di sekitar min-nya, gitu, ya. Nah, yang min 5 ini, ya. Nah, ini juga sekaligus menyatakan modusnya. Ya, modus itu adalah nilai X, demikian sehingga si PMF-nya ini adalah yang tertinggi. Gitu. Ya, mungkin kita lihat aja. Ini contoh ini, ya. Tadi menghitung D binom. Misalnya kita ingin menghitung ini, ya, yang D binom 20, 20,5. Nah, jadi ini sekali lagi menyatakan peluang X sama dengan 2 ketika X-nya berdistribusi binomial, N-nya 20, P-nya setengah. Gitu. Nah, sekarang kalau Anda ingin menghitung peluang kumulatifnya, peluang X lebih kecil sama dengan 2, ya, maka kita gunakan perintah P binom. Nah, ini enaknya kalau di RStudio, kalau misalkan kita lupa apa yang harus diisikan di sini, suka memberitahu, ya, di sini. Itu. Jadi yang pertama ini adalah nilai X-nya, ya, yang kedua N-nya, yang ketiga adalah peluangnya. Nah, kita hitung hasilnya adalah ini. Nah, sekarang ini sudah saya pindahkan ke sini, ya. Ya, saya yakin Anda sudah terbiasa, ya, pakai RStudio. Ada yang belum pernah pakai RStudio? Semua, ya. Dan ini tinggal di run saya, ya. Sekarang lihat, ya, hasilnya. Jadi ini ilustrasi dari bentuk distribusi binomial. Ya, baik, sampai di sini ada yang mau ditambahkan?
bawah saya cek. Oke, Silva, ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ada. Oke, terus Widya, bisa Ada Bu. dilihat ya. Ya. Ini mana Umi? Ada ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita lihat contohnya. Ya, di sini misalnya punya variabel acak yang menyatakan banyaknya bagian muka pada 7 pergantungan koin seimbang. Nah, di sini tidak disebutkan ya peluang suksesnya berapa, tetapi ada asumsi koinnya seimbang. Nah, kalau ada asumsi koinnya seimbang, berarti Anda bisa menuliskan peluang suksesnya atau P kecilnya itu adalah setengah. Ya. Kemudian di sini juga tidak sama sekali tidak disebutkan distribusinya apa, ya tidak disebutkan. Tetapi yang disebutkan hanya pendefinisian dari variabel acaknya. Nah, makanya Anda harus tahu kapan harus menggunakan distribusi A, kapan harus menggunakan distribusi B, distribusi C, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau nanti sudah belajar distribusi Poisson, misalnya distribusi geometrik, distribusi hipergeometrik, nah, Anda harus tahu peristiwa-peristiwa seperti apa yang bisa dinyatakan dalam distribusi-distribusi tersebut. Nah, sekarang misalnya di sini ditanyakan peluang X yang bernilai 0 sampai 1, kemudian peluang X sama dengan 5. Nah, karena di sini X-nya menyatakan banyaknya bagian muka pada 7 lantunan koin, maka ini X-nya berdistribusi binomial, N-nya 7, P kecilnya adalah setengah. Ya, sehingga PNF-nya bisa ditulis sebagai kombinasi 7 diambil X, ya, setengah pangkat X kali setengah pangkat 7 kurang X. Nah, X-nya berlaku mulai dari 0, 1, 2, sampai 7. Ya. Nah, sekarang misalnya saya ingin menghitung ini, ya, meskipun variabel acak X ini merupakan variabel acak diskrit, ya, tapi ketika kita bicara peluang, ya bisa saja kita yang ditanyakan adalah peluang dalam suatu interval. Ya, tinggal kita lihat-lihat saja pada interval itu X mana saja yang mempunyai nilai peluang positif. Ya. Nah, karena X-nya mulai dari 0 sampai 1, berarti yang termasuk yang nilai peluangnya positif itu adalah ketika X-nya sama dengan 0 atau 1. Ya, jadi peluang yang ini itu sama saja dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Ya, atau kalau ditulis dalam bentuk PNF, ya, PNF P kecil X, ini berarti P0 kali P0 ditambah P1, nilainya peluang X sama dengan 0, kalau Anda hitung ini nilainya adalah 1/128, kemudian peluang X sama dengan 1, kalau dihitung dari sini nilainya adalah 7/128. Ya. Kalau Anda nggak percaya, hitung sendiri ya. Nah, kita jumlahkan, hasilnya adalah 8/128. Nah, kemudian kalau ditanyakan peluang X sama dengan 5, ya udah tinggal dimasukkan saja X ini tinggal nanti saja X kecilnya jadi 5 ya. Kombinasi 75 kali setengah pangkat 5 kali setengah kuadrat ya. Setengah pangkat 2. Nah, kombinasi 75 berarti 7 faktorial dibagi 5 faktorial kali 2 faktorial. Ini tinggal pakai kalkulator aja dihitungnya. Ya, nanti kalau pas kuis atau ujian boleh menggunakan kalkulator ya. Ini sebetulnya nggak pakai kalkulator juga masih bisa ini dihitung manual. Kalau pakai kalkulator malah jadi hasilnya desimal ya. Oke, nah selanjutnya di sini misalnya saya punya variabel acak Y
yang berdistribusi binomial N, peluang suksesnya adalah 1/3. Jadi di sini banyaknya pengulangannya tidak diketahui, ya justru itu yang akan dicari. Ya, jadi yang akan dicari ini adalah banyaknya pengulangan terkecil atau N terkecil, sehingga peluang Y yang lebih besar sama dengan 1 itu lebih besar dari 0,8. Ya. Nah, peluang Y yang lebih besar sama dengan 1, ya, kalau misalnya Y-nya tadi menyatakan lantunan koin ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, nah ini bisa Anda katakan sebagai peluang lebih besar sama dengan itu kan kalau dikatakan komplementan sama dengan apa? Coba komplemen dari ini apa? Ini coba. Nisa, coba Nisa. Satu min P Y kurang dari 1. Bukan, komplemen dari Y lebih besar sama dengan 1. Apa komplemennya? Oh, 1 min P Y sama dengan 0, Bu. Bukan, komplemen dari Y lebih besar sama dengan 1. Y lebih besar sama dengan 1. Kalau dikomplemenkan jadi apa? PY kurang dari 1. Oke. Jadi komplemen dari Y lebih besar sama dengan 1 itu adalah Y lebih kecil 1. Gitu? Bisa? Yang saya tanyakan, komplemen dari peristiwa Y lebih besar sama dengan 1. Komplemennya adalah Y kurang dari 1. Y kurang dari 1. Nah, sekarang nilai Y yang mungkin itu tadi berapa saja? Nilai-nilai Y yang mungkin untuk distribusi binomial berapa saja? 0 dan 1. Y itu menyatakan apa? Y menyatakan apa? Biar ini ya, biar yang lain juga ikut mengingat kembali apa yang tadi saya jelaskan. Y ini berarti menyatakan apa di sini? Kalau distribusi binomial, Y menyatakan apa? Ya, Y-nya menyatakan apa? Banyaknya itu udah dikasih clue. Ya, Nisa. Gilang, coba Gilang. Bu, banyaknya variabel acak bukan Bu? Banyaknya
Variabel acaknya kan hanya satu, Y. Oh, banyaknya percobaan. Banyaknya, Percobaan. bukan banyaknya percobaan. Percobaannya satu. Percobaannya satu, yaitu menghitung banyaknya sukses ya. Nah, jadi Y itu menyatakan banyaknya sukses dari N percobaan Bernoulli. Bisa, paham ya, bisa Y-nya menyatakan banyaknya sukses. Nah, kalau banyaknya sukses dari N percobaan, maka kemungkinan nilai-nilai yang mungkin untuk Y itu mulai dari 0, 1, 2 sampai N. Itu. Kan ya, kita bilang bisa. Dan ini juga bisa membedakan ya variabel acak yang berdiskusinya dengan tadi yang Bernoulli. Jadi itu memang dia hanya kemungkinan gagal kalau variabel acak binomial itu menyatakan sukses dari pengulangan perbankan Bernoulli. Bilang bisa paham Bu? Ya, enggak, tapi saya menanyakan bahasa komplement dari dia lebih besar dari itu apa? Komplementnya itu adalah dia kurang dari satu. Karena dia nilai 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, maka yang ketika saya bicara peluang Y lebih besar dengan satu, terus misalnya Anda ingin mengungkapkannya dalam bahasa sehari-hari, itu bisa saja kita katakan sebagai peluang Y yang tidak 0 ya, peluangnya. Jadi peluang tidak pernah mendapatkan sukses gitu ya. Jadi peluang kurang dari satu atau peluang Y sama dengan peluang yang tidak pernah gagal, maaf, kan Y sama dengan 0 gagal ya. Peluang tidak pernah gagal itu supaya peluang tidak pernah gagal itu lebih besar dari 0,8, nah maka N-nya harus berapa gitu ya. Itu. Nah, tadi diketahui bahwa Y-nya ini berdistribusi binomial N, kemudian peluang suksesnya adalah 1/3. Ya. Nah, untuk menghitung peluang Y lebih besar sama dengan 1, kalau kita tidak tahu sifat peluang, bahwa peluang itu bisa dihitung dari komplemennya, pasti Anda itu menghitungnya ini menjumlahkan PMF dari Y yang berdistribusi minimal ini mulai dari N sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 1 sampai N ya. Jadi kalau Anda yang tidak tahu sifat peluang, nah maka pada saat Anda menghitung peluang Y lebih besar sama dengan 1, Anda pasti menghitungnya itu menjumlahkan PMF yang di atas itu ya, yang saya tuliskan di atas, peluang Y sama dengan Y, ini mulai Y sama dengan 1 sampai N. Ya. Nah, padahal ini bisa dihitung dengan berdasarkan komplemennya. Nah, komplemen dari Y lebih besar sama dengan 1 itu adalah Y lebih kecil 1. Nah, karena Y-nya yang nilai-nilai Y yang mungkin itu adalah 0, 1, 2 sampai N, maka Y kecil 1 itu sama saja dengan Y sama dengan 0. Ya. Nah, jadi menghitung ini
ya kalau menggunakan sifat peluang ini akan lebih simpel daripada yang ini. Ya, kalau di sini Anda harus menjumlahkan sebanyak n suku, ya. Nah, tetapi kalau di sini Anda cukup menghitung peluang Y sama dengan 0 saja, kemudian nanti kita hitung 1 dikurangi peluang Y sama dengan 0. Ya. Nah, peluang Y sama dengan 0, kalau Y-nya berdistribusi binomial seperti ini, hasilnya adalah 2/3 pangkat N. Ya, N diambil 0, ini selalu 1, ya. Kemudian 1/3 pangkat 0, 1, ya. Nah, sisanya adalah 2/3 pangkat N. Ya. Nah, bayangkan kalau Anda menggunakan masih tidak tahu sifat peluang, Anda harus menjumlahkan sebanyak N suku. Ya. Mending kalau N-nya masih kecil, ya, kebayangkan kalau N-nya besar, berapa suku yang harus Anda jumlahkan. Nah, sekarang kita akan hitung N terkecil yang memenuhi berapa, ya. Nah, dari sini, nah tadi kan syaratnya ini, ya, peluang Y lebih besar sama dengan 1 harus lebih besar dari 0,8. Nah, karena peluang Y lebih besar sama dengan 1 inilah 1/2 pangkat 1 kurang 2/3 pangkat N, lebih besar dari 0,8, ya, berarti ini ekuivalen dengan 0,2 lebih besar dari 2/3 pangkat N. Ya. Nah, ini lebih besar atau lebih kecil, ya? Oke. Nah, sekarang kita selesaikan saja pertidaksamaan ini, ya. Nah, ini bisa kita selesaikan. Kita ruas kiri dan kanan kita leunkan. Yang ini jadi leun 0,2, yang ini leun 2/3 pangkat N dari sifat leun, ini jadi sama saja dengan N leun 2/3. Ya, nah, kemudian kita hitung lagi, ya. Ini berarti kan kalau kita ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan leun 2/3, ya berarti yang ini jadi leun 0,2 per leun 2/3, ya, lebih besar dari N. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 3,9693, kalau dibulatkan 4, ya. Nah, jadi N terkecil yang memenuhi itu adalah ketika N sama dengan 4. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sifat-sifat distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini bersifat aditif, ya. Nah, aditif itu artinya kalau saya punya beberapa variabel acak yang berdistribusi binomial, nah maka penjumlahannya juga akan berdistribusi binomial. Ya. Parameter N-nya ini sama saja dengan penjumlahan dari N untuk masing-masing distribusi dari variabel acaknya yang ini, ya, masing-masing. Kemudian P-nya ini, peluang suksesnya ini adalah P kecil. Ya, jadi di sini syarat tadi, ya, supaya hasil penjumlahannya ini juga berdistribusi binomial, masing-masing dari variabel acaknya ini harus berdistribusi binomial, peluang suksesnya sama, ya, sama-sama P kecil, tetapi jumlah pengulangannya untuk masing-masing I, ya, ini itu boleh berbeda, ya, boleh berbeda. Kalau boleh berbeda ya boleh sama juga, ya, tetapi boleh berbeda, tetapi peluang suksesnya ini harus sama. Syaratnya itu. Nah, penjumlahannya ini sekali lagi akan berdistribusi binomial. Nah, mungkin ilustrasinya di sini saya tuliskan, ya. Jadi kalau Anda punya misalnya dua variabel acak, X dan Y, X-nya binomial 10,5, N-nya 10,
P kecilnya setengah ya, kemudian Y binomial 20 setengah ya. Ini dapat kita perhatikan ya, peluang suksesnya sama yaitu setengah. Nah kemudian kalau X dan Y ini dijumlahkan berdasarkan teorema ini, maka hasil penjumlahannya ini akan distribusi binomial ya. Nah N-nya berarti penjumlahan dari N untuk yang X ini dan N untuk Y ya. Jadi penjumlahannya 30, kemudian peluang suksesnya atau P kecilnya masih sama setengah ya. Nah, jadi kalau kita tahu sifat-sifat dari suatu distribusi, maka untuk menentukan distribusi dari suatu variabel acak, dalam hal ini penjumlahannya ya, nah, kita bisa menggunakan sifat tersebut atau teorema yang ada di distribusi tersebut. Jadi kita tidak perlu mencari distribusinya itu menggunakan metode-metode atau teknik-teknik yang pernah Anda pelajari sebelumnya ya. Sebelumnya kan Anda sudah banyak mempelajari teknik-teknik untuk menentukan distribusi dari suatu variabel acak yang merupakan fungsi dari variabel-variabel acak lainnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa X tambah Y ini berdistribusi binomial 30, kemudian P-nya setengah, maka ketika misalnya ditanyakan minnya berapa ya, min dari X tambah Y. Nah, karena Anda sudah tahu min dari distribusi binomial, maka tinggal Anda kalikan saja ini ya, 30 kali setengah, berarti minnya adalah 15. Kemudian kalau ada yang tanya variansinya berapa, ya variansinya karena Anda sudah tahu binomial 30 setengah, berarti variansinya adalah N kali P kali 1 min P, berarti 30 kali setengah 15 kali 1 min P kali setengah, ya gitu. Nah, atau misalnya ini ya, saya punya 20 variabel acak. Kalau tadi hanya 2, ini 20 variabel acak. Ya. Nah, bagaimana bentuk distribusi dari penjumlahan ke-20 variabel acak ini? Ya, untungnya setiap variabel acak ini distribusinya binomial 1, P. Nah, kalau binomial 1, P ini tidak lain dari distribusi Bernoulli ya sebetulnya. Distribusi Bernoulli, nah penjumlahannya ini akan berdistribusi binomial 20, P ya. Nah, jadi ini kaitan distribusi Bernoulli dengan distribusi binomial. Ya. Jadi distribusi binomial itu sebetulnya tidak lain dari penjumlahan dari variabel-variabel acak yang berdistribusi Bernoulli. Nah, untuk menunjukkan bahwa penjumlahan dari variabel-variabel acak yang berdistribusi binomial, penjumlahannya binomial juga, kita di sini bisa menggunakan teknik NGF. Ya. Nah, teknik NGF prinsipnya itu adalah kita cari dulu NGF dari Y-nya ya. Nah, kemudian nanti hasil NGF-nya dicocokkan dengan NGF dari distribusi yang sudah dikenal gitu. Nah, kalau kita punya Y sama dengan X1 tambah X2 tambah XM ya. Nah, maka dan kita tahu ini independen ya, dan di sini diketahui independen ya. Nah, pada saat kemarin Anda waktu belajar variabel-variabel acak yang independen ya. Nah, maka NGF dari penjumlahan ini sama saja dengan perkalian dari masing-masing NGF-nya ya. Kalau Anda lupa, Anda bisa buka kembali catatan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, NGF dari variabel acak yang pertama, karena ini distribusinya binomial I, P, nah maka kalau yang pertama berarti ini tinggal ganti aja I-nya jadi 1 ya. Nah, NGF-nya berarti 1 kurang P tambah P pangkat T pangkat
N1 ya, yang MGF yang kedua ini adalah 1 kurang P tambah P pangkat T dipangkatkan N2 dan seterusnya ya. Nah, dari sifat fungsi pangkat ya, maka ini karena ini sama ya, semua basisnya sama. Nah, jadi ini bisa disederhanakan menjadi 1 kurang P ditambah P pangkat T dipangkatkan sigma NI. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau ada bentuk MGF seperti ini, ya. Nah, kalau ini saya ganti dengan N, ya. Nah, itu jadi ini sebetulnya tidak lain dari MGF untuk distribusi binomial. Ya. Nah, tadi distribusi binomial adalah 1 kurang P ditambah P pangkat T dipangkatkan N. Nah, hanya saja di sini N-nya adalah sigma NI. Ya, nah, jadi Anda bisa simpulkan bahwa MGF yang bentuknya seperti ini tidak lain dari MGF untuk distribusi binomial dengan parameter sigma NI dan P kecil. Gitu. Ya. Ya, oke, jelas ya. Jadi sekali lagi kalau dari ini saya hapus saja dulu ini. Tidak perlu ini. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda punya beberapa variabel acak yang berdistribusi binomial, asalkan peluang suksesnya itu sama, ya, sama-sama P kecil, nah maka penjumlahannya ini juga akan berdistribusi binomial. Ya. N-nya adalah penjumlahan dari N untuk masing-masing variabel acak ini, kemudian P-nya itu sama dengan P untuk masing-masing ini. Ya. Ya, baik. Berikutnya kita sampai di sini tanyakan dulu nggak tentang distribusi binomial? Suhairina ada? Belum ada yang ditanyakan, Bu. Udah paham? Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi kalau saya punya misalnya ini ya, X berdistribusi binomial 10,5 ya. Nah, X-nya itu tuh berarti variabel acak yang menyatakan apa tadi? Ya, Suhairina. X-nya berarti menyatakan apa? Ini baru aja tadi beberapa menit yang lalu ya saya jelaskan ke Gilang dan Nisa tadi. Ya, kalau saya punya ini X-nya berarti menyatakan apa? Banyaknya. Banyaknya apa? Vina, coba Vina. Vina, ada Vina? X-nya menyatakan sukses, Bu. Oke, nah ini ya, jadi masih ada yang salah
pengertiannya sekali lagi, X itu bukan menyatakan sukses, ya. Kalau kalau di distribusi binomial, X itu menyatakan banyaknya sukses. Beda ya, banyaknya sukses dengan sukses. Ya. Jadi X itu menyatakan banyaknya sukses dari N pengulangan percobaan Bernoulli. X juga bukan nilainya 0 atau 1, bukan. Ya. Kalau saya bicara binomial 10,5 ya. Jadi X itu bukan 0 atau 1 ya. Tapi X itu menyatakan banyaknya sukses dari N pengulangan. Nah, karena banyaknya sukses dari N pengulangan, maka nilai-nilai yang mungkin untuk X bisa 0, bisa 1, bisa 2, ya, atau bisa yang paling tinggi adalah N. Ya, kalau N-nya 10 berarti nilai X tertinggi itu adalah 10. Nah, tapi kalau kita bicara distribusi Bernoulli, nah itu X-nya itu variabel acaknya hanya punya 2 kemungkinan, sukses atau gagal. Nah, ketika percobaan Bernoulli itu diulang-ulang sebanyak N kali, nah banyaknya sukses itulah yang punya distribusi binomial. Gitu. Ya, jadi tolong diperhatikan lagi, X itu bukan 0 atau 1 ya. Kalau kita pada saat kita bicara binomial, X itu menyatakan banyaknya sukses ya. Jadi X itu bukan menyatakan sukses, tapi menyatakan banyaknya sukses. Ya, ya jadi tolong diperhatikan baik-baik ya kalau saya sedang menjelaskan. Kalau perlu sambil dicatat biar lama ingatnya. Ya, baik. Kita lihat distribusi yang termasuk keluarga distribusi binomial. Ya, di sini salah satunya adalah distribusi binomial negatif. Nah, dulu pada saat belajar pas awal-awal dulu ya PMF ya. Nah, Anda mungkin pernah ingat ada variabel acak yang menyatakan banyaknya percobaan sampai diperoleh sukses yang pertama. Ya, benar Anda masih ingat variabel acak yang seperti itu. Nah, ketika Anda punya variabel acak yang menyatakan banyaknya percobaan sampai diperoleh sukses yang pertama, nah kalau si variabel acaknya itu tadi ya menyatakan tadi banyaknya percobaan sampai diperoleh sukses yang pertama, nah maka PMF-nya ya, misalnya X menyatakan banyaknya, situ belum muncul ya, banyaknya percobaan sampai diperoleh sukses yang pertama ya. Nah, maka PMF-nya peluang X sama dengan X ya. Kalau peluang suksesnya adalah P kecil, nah maka bentuk PMF-nya itu adalah P ya kali 1 min P kali X kurang 1 ya. Nah, P kecilnya ini adalah peluang sukses. Nah, dulu pada saat Anda belajar distribusi yang seperti ini, nah maka nilai X-nya ya, nilai X-nya itu karena X ini menyatakan banyaknya percobaan, nah maka X-nya bisa 1, 2, sampai tak hingga. Ya.
Jadi X-nya misalkan banyaknya percobaan sampai diperoleh sukses yang pertama. Kapan X-nya ini 1? Ya, X1 yaitu ketika pada percobaan pertama langsung diperoleh sukses. Ya. X sama dengan 2 terjadi ketika percobaan pertama gagal, baru sukses di percobaan kedua. Ya, dan seterusnya. Ya, banyak contoh yang dalam kehidupan sehari-hari yang seperti ini. Ya, misalnya Anda yang ambil tes TOEFL misalnya, percobaan pertama ada yang langsung dapat nilai 500 misalnya, ya ada yang belum, ada yang harus berulang-ulang tapi nggak nyampe-nyampe ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Nah, pada saat kalau di sini itu kan banyaknya percobaan sampai diperoleh sukses yang pertama. Nah, sekarang kalau saya ingin variabel acaknya ini bukan kata-katanya itu bukan sampai ya. Bukan sampai. Tetapi sebelum. Ya, kalau pada variabel menyatakan banyaknya percobaan sebelum memperoleh sukses yang pertama, ya katakanlah misalnya Y ya, Y menyatakan banyaknya, misalnya Y menyatakan banyaknya percobaan sebelum diperoleh sukses yang pertama. Misalnya Y ini. Nah, bentuk PMF-nya ini adalah, nah berarti kan di sini kalau banyaknya percobaan sebelum diperoleh sukses yang pertama sampai itu yang terakhir ya, pada percobaan ke Y+1 itu baru diperoleh sukses. Ya, jadi gagalnya terjadi sebanyak Y kali. Ya, nah, makanya PMF-nya kalau untuk variabel acak yang ini, gagalnya itu terjadi sebanyak Y kali. Ya, 1 kurang P pangkat Y. Mana ini nggak muncul. Ya, sementara, nah suksesnya baru terjadi pada percobaan ke Y+1. Ya, jadi ini PMF-nya. Nah, karena Y-nya menyatakan banyaknya percobaan sebelum, perhatikan ya di sini sebelum. Nah, maka Y-nya ini mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, Y sama dengan 0 artinya apa? Artinya ya tidak pas percobaan pertama itu langsung sukses ya. Jadi gagalnya 0 kali ya. Y sama dengan 2 berarti gagal dulu 2 kali baru sukses ya. Nah, baik variabel acak yang ditulis seperti ini ataupun yang seperti ini ya, ini sama-sama punya nama distribusi geometri. Ya, distribusi geometri dengan parameter P ya. Ini itu sama-sama punya distribusi geometrik dengan parameter P ya. Nah, hanya saja ketika PMF-nya dinyatakan seperti ini atau ketika Y-nya menyatakan ini ya, banyaknya percobaan sebelum di proses yang pertama, nah di sini Y-nya mulai dari 0, tetapi kalau variabel acak menyatakan sampai diperoleh, sampai ya ini, nah maka X-nya mulai dari 1 ya. Nah, ini yang disebut distribusi geometri. Ya, sekali lagi distribusi geometri ini cukup banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sekarang kalau yang kita perhatikan itu bukan sebelum sukses yang pertama. Tetapi yang kita perhatikan sekarang adalah sukses yang ke R. Ya. Nah, kalau variabel acaknya menyatakan banyaknya gagal sebelum mendapatkan sukses ke R, nah maka Y ini dikatakan mempunyai distribusi binomial negatif. Ya. Nah, jadi ketika Y menyatakan banyaknya gagal sebelum mendapatkan sukses ke R, nah untuk menuliskan PMF-nya atau mendefinisikan PMF-nya, nah berarti di sini suksesnya, jadi kan banyaknya percobaannya, ya karena isi menyatakan banyaknya gagal, berarti percobaannya itu terjadi sebanyak Y plus R, ya, Y plus R. Nah, pada saat Y plus R itu terjadi sukses ke R. Nah, tetapi di sini ada kata-kata sebelum. Ya, ada kata-kata sebelum. Nah, kalau sebelum mendapat sukses ke R, berarti percobaannya itu ada sebanyak Y tambah R kurang 1. Jadi sampai percobaan ke Y tambah R kurang 1, sukses yang sudah diperoleh itu adalah R kurang 1. Ya. Nah, ketika kita punya variabel acak yang seperti ini, karena Y-nya menyatakan banyaknya gagal, nah berarti kan ini tadi peluang gagalnya ini ya, 1 min P. Nah, 1 min P terjadi sebanyak Y kali, ya 1 kurang P pangkat Y. Ya. Nah, kemudian pada percobaan ke Y plus R, ya itu terjadi sukses ke R, berarti P pangkat R. Ya. Nah, banyaknya kombinasi atau banyaknya susunan dari sukses gagal, sukses gagal ya, seperti itu, yang suksesnya ada sebanyak R min 1, kemudian gagalnya ada sebanyak Y, banyaknya kombinasinya itu adalah sebanyak ini, kombinasi dari Y plus R kurang 1 diambil R kurang 1. Itu, ya. Nah, itu yang disebut distribusi binomial negatif. Ya. Nah, contoh sehari-hari apa ya? Contoh sehari-hari misalnya kalau orang tua zaman dulu ya, mungkin kakek nenek Anda, itu anaknya kan banyak ya, anaknya banyak, kadang-kadang bisa ada yang 10, ada yang 11 ya. Itu kadang-kadang ada yang misalnya sudah punya anak laki-laki gitu ya. Nah, terus ingin anak laki-laki lagi, misalnya ingin anak laki-laki lagi atau anak laki-laki yang kedua ya. Nah, jadi kalau zaman dulu kan mungkin belum mengenal KB ya. Nah, si istrinya itu hamil lagi gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kalau Y-nya menyatakan misalnya banyaknya perempuan sebelum mendapatkan laki-laki yang kedua, maka yaitu bisa kita modelkan dengan distribusi binomial negatif. Ya. Ya, oke. Nah, berikutnya jenis distribusi yang masih ada kaitannya dengan peluang sukses atau peluang gagal. Nah, ini ada distribusi multinomial. Ya. Nah, mungkin sebelum ke distribusi multinomial, saya ilustrasikan dulu untuk distribusi trinomial ya, biar Anda kebayang. Nah, di distribusi binomial tadi ya, distribusi binomial itu adalah variabel acaknya menyatakan penjumlahan dari variabel-variabel acak yang berdistribusi Bernoulli ya. Distribusi Bernoulli itu hanya punya 2 kemungkinan, sukses atau gagal. Berarti dia hanya punya 2 kategori. Nah, sekarang kalau Anda punya
punya suatu percobaan acak ya yang hasilnya itu bisa dikategorikan menjadi 3 ya. Misalnya kategori pertama, peluang terjadinya kategori pertama ini adalah P kecil 1 ya, kemudian peluang terjadinya kategori kedua ini adalah P kecil 2. Nah, yang kategori ketiga bagaimana? Tidak disebutkan di sini nggak apa-apa karena pasti yang ketiga peluangnya adalah 1 dikurangi P kecil 1 kurang P kecil 2. Ya. Nah, sekarang kalau X ini menyatakan banyaknya yang termasuk kategori pertama ya yang terjadi dari N pengulangan. Ya. Kemudian dia menyatakan banyaknya yang termasuk kategori kedua dari N pengulangan. Ya. Nah, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya apa ya yang ada 3 kategori. Ya misalnya kalau tadi di percobaan distribusi binomial itu pilihan dari pendapat yang ditanyakan ke mahasiswa itu adalah hanya setuju dan tidak setuju ya. Nah misalnya kalau yang 3 kategori itu ditambah dengan setuju, tidak setuju, satu lagi netral misalnya. Ya. Nah maka peluang banyaknya yang setuju ya dan banyaknya yang tidak setuju itu bisa dimodelkan dengan distribusi trinomial. Ya, jadi distribusi trinomial ini sudah termasuk peluang sudah termasuk distribusi bivariat ya karena ini gabungan dari 2 variabel acak. Ya. Nah, PMF gabungan dari X dan Y ini ya. Jadi P kecil X ini kan sebetulnya menyatakan peluang X sama dengan X ya dan Y sama dengan Y kecil. Nah ini muncul. Ya, jadi untuk menghitung peluang X-nya sama dengan X kecil, kemudian Y-nya sama dengan Y kecil, nah Anda bisa menghitungnya dari sini. Ya. Jadi kategori pertama kan terjadi sebanyak X kali ya, kategori kedua terjadi sebanyak Y kali, nah berarti kategori ketiga terjadi sebanyak N kurang X kurang Y. Nah susunan dari kemungkinan ini itu ada sebanyak ini ya N faktorial dibagi X faktorial kali Y faktorial kali N kurang X kurang Y faktorial. Ya. Nah jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari tadi ya misalnya dari pendapat misalnya 70 mahasiswa ya N-nya 70. Nah, yang menjawab setuju misalnya ada sebanyak X orang ya, ada yang menjawab tidak setuju ada Y orang. Nah, berarti kan yang menjawab netral 70 dikurangi X dikurangi Y. Ya, kemudian andaikan sudah diketahui dari hasil survei sebelumnya misalnya peluang yang menjawab setuju itu adalah sebesar P kecil 1, yang tidak setuju P kecil 2. Nah, maka kalau Anda ingin tahu peluang X sama dengan X kecil, Y sama dengan Y kecil, nah menghitungnya kita menggunakan PMF yang ini. Nah, itu kalau 3 kategori. Nah, sekarang kalau kita perluas bukan 3 kategori lagi, tetapi ada kategori. Ya. Peluang terjadinya kategori pertama P kecil 1, peluang terjadinya kategori 2 P kecil 2 ya. Kemudian yang kategori K kurang 1 P kecil K kurang 1. Nah, yang kategori ke K bagaimana? Nah, tinggal 1 dikurangi yang ini. Ya, jadi sudah tidak perlu disebutkan lagi. Nah, kalau
peristiwa tadi diulang-ulang sebanyak n kali, ya, kemudian yang Anda perhatikan itu adalah banyaknya yang masuk kategori pertama, terus yang masuk kategori kedua, dan seterusnya. Nah, maka kita nanti akan punya K kurang 1 variabel acak. Ya. Nah, kita punya vektor acak yang berukuran K kurang 1. Nah, maka peluang banyaknya yang masuk kategori pertama itu adalah X1, ya. Yang masuk kategori 2 adalah X2, terus ya dan seterusnya. Yang masuk kategori K-1 itu adalah sebanyak X-1. Nah, untuk menghitung peluangnya, nah Anda bisa menggunakan PMF dari distribusi multinomial yang ini. Ya, ya banyak ya yang dalam kehidupan sehari-hari yang kategorinya itu sudah lebih dari 3. Ya. Misalnya tadi ketika pendapat yang diberikan itu tidak hanya setuju, tidak setuju, dan netral. Nah, misalnya ditambah dengan sangat setuju, ya, sangat tidak setuju, atau sangat setuju sekali, ditambah lagi misalnya yang sangat tidak setuju sekali. Itu kan kategorinya sudah lebih dari 3. Ya. Nah, maka peristiwa-peristiwa yang seperti itu bisa Anda modelkan dengan distribusi multinomial. Ya, distribusi multinomial karena ini mencakup K kurang 1 variabel acak, ini sudah termasuk distribusi multivariat. Gitu ya. Distribusi multivariat kategori diskrit. Oke, yang terakhir yang perlu Anda ketahui dari distribusi diskrit, khususnya yang termasuk keluarga distribusi binomial, ini namanya distribusi hipergeometrik. Ya. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan sukses atau gagal, tetapi di sini suksesnya dinyatakan objek cacat dan tidak cacat. Ya, masih punya 2 kemungkinan, cacat dan tidak cacat. Nah, kalau ini ceritanya, kalau sebetulnya Anda sudah mengenal ya dulu, ketika Anda punya kotak ya dulu tuh, misalnya di sini ada katakanlah misalnya ada bola merah gitu ya, ada n bola, misalnya ada n bola, katakanlah ada n bola, ya terdiri dari misalnya D bola merah misalnya. Nah, kemudian yang sisanya bola hitam, berarti sebanyak n kurang D gitu ya. Nah, untuk menentukan peluang dari variabel acak yang menyatakan, misalnya X-nya menyatakan banyaknya bola merah ya, yang banyaknya bola merah dari n bola yang diambil misalnya. Nah, untuk menyatakan probability atau PMF dari X ini, nah maka kita gunakan distribusi hipergeometrik. Nah, jadi kalau di sini objeknya, jadi dari n objek ini terdiri dari objek cacat ya, n kurang D tidak cacat. Ya, kalau dulu kita bicaranya itu misalnya bola merah, bola hitam, ya D-nya bola merah, n kurang D bola hitam. Kemudian X nyatakan banyaknya objek cacat dari n objek yang terambil. Ya, jadi dari bola ini, dari bola-bola yang ada di sini, ya, itu diambil n bola ya, diambil
diambil N kecil bola. Ya. Nah, kemudian yang kita perhatikan variabel acaknya dari N bola yang diambil ini, yang diperhatikan adalah ini. Ya, misalnya banyaknya bola merah. Nah, peluang terambilnya bola merah dari N bola ini, ya, nah maka itu bisa kita kalau tanpa pengembalian, jadi diambil misalnya satu persatu tapi tidak dikembalikan lagi, maka Anda menghitungnya menggunakan ini kombinasi dari N kurang D, ya, kemudian diambil N kurang X, ya. Nah, kemudian dikalikan dengan kombinasi D diambil X, nah dibagi kombinasi N diambil N. Ya. Nah, tadi kan dari N, di sini kan ada N bola ya, tadi itu. Di sini ada N bola. Nah, diambil N kecil. Nah, berarti kan yang di ruang sampelnya ini kombinasi N besar diambil N kecil. Ya, kemudian dari N ini, N bola yang terambil ini diperhatikan ada berapa yang merah, ada berapa yang hitam. Ya. Nah, karena bola merahnya ada sebanyak D, nah maka di sini kombinasi D diambil X. Ya. Yang hitamnya berarti kombinasi dari N kurang D diambil N kurang X. Ya. Nah, dari N bola yang terambil ini, itu mungkin saja semua bola yang terambil semuanya hitam. Nah, kalau semuanya hitam, berarti si X kecil ini nilainya 0. Ya. Nah, bisa juga yang merahnya 1, sisanya hitam. Ya. Nah, kalau merahnya 1, sisanya hitam, berarti X kecilnya 1. Ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau kasusnya itu ketika diambil satu persatu tetapi tidak dikembalikan, ini ya, tanpa pengembalian. Nah, tetapi kalau dikembalikan, ya, ambil bola dikembalikan lagi, ambil bola dikembalikan lagi, nah maka banyaknya bola merah dari N bola yang diambil ini termasuk distribusi binomial, ya, parameternya N kecil, kemudian peluang suksesnya adalah D per N. Ya. Ya, jadi ini juga masih berkaitan dengan distribusi binomial. Ya, baik, saya kira itu ya, distribusi diskrit yang termasuk keluarga distribusi binomial. Ya, tadi Anda sudah pelajari ada distribusi Bernoulli, ada binomialnya sendiri ya. Kemudian ada distribusi binomial negatif, ada distribusi geometrik, ada distribusi multinomial, ada distribusi hipergeometrik. Ya. Nah, Anda harus bisa ya nanti ketika diberikan fenomenanya, nah itu masuknya nanti ke distribusi yang mana, gitu ya. Nah, untuk pembahasan di hari ini yang diutamakan Anda menguasai yang distribusi binomialnya. Nah, tetapi yang distribusi lainnya itu perlu Anda tahu juga, gitu ya, agar wawasan Anda cukup kaya ya, sehingga ketika nanti misalnya pada saat mengerjakan skripsi atau tugas akhir itu ketika ketemu dengan distribusi yang tadi saya bahas ya, yang di luar binomial ya, nah, Anda juga paham gitu ya, yang hipergeometrik itu yang seperti apa, yang trinomial seperti apa, multinomial seperti apa ya, yang geometrik itu seperti apa, yang binomial negatif itu seperti apa ya, itu. Ya, baik, saya kira itu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya, Shirley, mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Oke, Salvadina.
Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau belum ada boleh saya tanya ya. Oke, Salsadina. Bisa kasih contoh nggak? Selain yang tadi saya katakan ya, yang masuk, yang bisa dimodelkan dengan distribusi trinomial. Kira-kira bisa kasih contoh satu aja, Pak. Yang punya 3 kategori ya, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa yang bisa kita kategorikan menjadi 3 kategori, kira-kira apa? Banyak kok yang kalau Anda sering-sering memperhatikan ya, hal-hal di kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa yang punya 3 kategori? Ya, sofa. Ini belum ke dari peluangnya ya. Saya hanya nanya yang punya 3 kategori apa? Kasih contoh. Saya tutup setelah sofa bicara ya. Kalau kategori jurusan, bisa tidak ya, Bu? Matematika, kimia, fisika. Oke, nah yang ini kan apanya? Yang diamati apanya? Yang jadi objek penelitiannya itu apa itu? Besar nilainya, misal tinggi, rendah, sedang, gitu, Bu. Ya tadi yang jurusan itu berarti apanya? Yang jadi N-nya itu apa? Yang jadi N-nya? N kecilnya lah. Nah, yang N kecilnya di sini apa yang jadi N-nya? Oke, ada yang bisa bantu? Shirley mungkin? Shirley Wulandari. Oke, saya bantu ya. Nah, kalau tadi yang 3 kategorinya itu maunya sofa itu adalah
jurusan matematika, fisika, kimia ya. Nah, maka SOFA itu bisa itu variabel yang menjadi itu ya, menjadi N-nya itu adalah misalnya banyaknya wisudawan tahun 2000, ya baiknya wisudawan tahun depan misalnya, atau tahun 2023 ya. 2023 kan masih belum selesai. Nah, maka X-nya itu menyatakan banyaknya wisudawan dari jurusan matematika. Misalnya Y-nya menyatakan banyaknya wisudawan dari jurusan fisika. Itu. Dan Z-nya banyaknya wisudawan dari jurusan kimia misalnya. Tetapi yang dari kimianya itu tidak perlu kita tulis ya, karena dengan 2 saja sudah mewakili. Ya, jadi kalau misalnya ingin menghitung peluang ada 20 wisudawan matematika ya, dan 30 wisudawan fisika dan 40 misalnya wisudawan kimia ya. Nah, itu sebetulnya sama saja dengan menanyakan peluang yang untuk wisudawan matematika dan fisika saja gitu ya. Nah, kalau dari data sebelumnya itu sudah bisa dihitung proporsinya ya. Proporsi berarti kan sama aja dengan peluang jurusan atau peluang mahasiswa jurusan matematika yang wisuda, yang ikut wisuda. Kemudian yang kedua peluang mahasiswa jurusan fisika yang ikut wisuda. Nah, maka nanti peluang yang tadi saya sebutkan di sini itu bisa dihitung menggunakan PMF untuk distribusi trinomial. Ya. Oke, baik ya, kira-kira seperti itu contohnya ya. Jadi Anda harus terampil ketika dalam kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan bantuan teori peluang, khususnya untuk distribusi diskrit yang termasuk keluarga distribusi binomial. Ya, baik, saya kira itu kuliah hari ini. Tolong dipelajari lagi dengan baik. Kemudian latihan-latihannya dikerjakan. Ya. Nanti untuk tugas mungkin nanti akan saya gabungkan dengan distribusi Poisson. Nah, untuk distribusi binomialnya dicicil saja dari sekarang latihan-latihannya yang ada di buku modul tutorial. Ya, baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.